Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Rian dari Copang Aquatic. Tapi nggak aquatic banget. Teman-teman, hari ini gue mau menuju ke Bekasi, farmnya Royal Secret Bekasi, Bang Bayu Aji. Setelah itu mau menuju Subang. Gue bersama partner gue yang mukanya kayak Arapai Magigas, Bang Agus Patikawa Kargo. Dia selalu setia lah. Dia selalu setia untuk mendukung Copang Aquatic. Mau nganterin juga, pokoknya ikut kontribusi juga. Beliau adalah orang yang baik walaupun mukanya kayak Arapai Magigas. Sial. Ikutin aja terus teman-teman ya. Alhamdulillah gue udah sampai Bekasi, di farmnya, di rumahnya Bang Bayu Aji, Royal Secret Bekasi, bersama temen gue yang mukanya kayak Arapai Magigas, Bang Agus Patikawa Kargo. Siap. Habis ini kita mau langsung menuju ke Subang, ke farmnya Kang Nanang Olupoka anak lanang. Cuma nanti dah kita ngopi-ngopi dulu. Dari sudin kopi, tadi juga nasi padang juga. Tuh, ini namanya Bang Bayu Aji yang pengen banget jadi abang gua. Jadi abang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung OTW ke Subang. Wow, kendala nih. Kempes langsung ban gua. Enggak, dari ngider paku. Ini tadi ada paknya soalnya, dua kan. Bocor. Ya. Udah ditutup. Lai. Sudah ku bilang kau jangan berkelamin gitu. Ku bilang kau jangan berkelamin. Matilah kau. Masa aja kau ya kan. Kependam kau di tanah. A few moments later. Oke. Udah banyak. Alhamdulillah sampai. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Rian dari Copang Aquatic, tapi nggak aquatic banget. Ini alhamdulillah tadi malam udah sampai ke Subang. Tadi malam sampai cuman gelap-gelapan gitu kan. Ada beberapa kendala lah, cuma alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini bersama Bang Bayu Aji, Royal Secret Bekasi, dan juga Bang Nanang selaku owner Olupoka, farm Olupoka ya, dan juga teman-teman partner dari Olupoka. Kita mau ini dulu, mau makan pagi dulu, makan pagi sarapan. Udah menjelang siang. Ini lagi di pantai.
teman-teman, alhamdulillah nih dari perjalanan gue dari kemarin sempet ada beberapa kendala, cuman kayak tadi malam ada juga macet, makanya lumayan lama juga nyampe sini sampai larut malam, dan juga ada kendala sampai bocor ban, tapi alhamdulillah sih semua teratasi. Tadi sempat juga kita diajak sama Kang Nanang dan juga keluarga, kita main ke pantai di dekat sini, sambil makan siang lah segala macam. Ini alhamdulillah nih kita udah sampai di farmnya Olupoka Anak Lanang di daerah Subang bersama Kang Nanang, dan juga alhamdulillah ditemani oleh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai abang gua. Sosok ya. Kalau koin. Tapi apa ya, gua sih sebenarnya ada rasa keberatan gitu. Cuman berhubung dia sangat baik sama gua, ya udahlah, gua tetap angkat sebagai abang gua sendiri. Dia dari Royal Secret Bekasi, Bang Bayu Aji. Oke teman-teman, di sini gua main ke farmnya Olupoka Anak Lanang. Di farmnya Kang Nanang ini tujuan pertama pastinya untuk mempererat tali persaudaraan kita. Semoga dengan kita datang ke sini persaudaraan kita semakin erat gitu. Walaupun itu hobi tapi beda jenis gitu loh. Ya tetaplah kita tetap salam amis lah, salam persaudaraan dari Copang Aquatic untuk Olupoka dan juga Royal Secret. Teman-teman, dengan gua datang ke sini, gua pengen ngebahas tentang memelihara ikan-ikan siklit dengan baik. Adapun ada beberapa dua orang narasumber ini, semoga bisa dijelaskan oleh mereka semua. Yang pertama, gua mau nanya sama Bang Bayu Aji. Bang Bayu, gimana sih cara memelihara atau treatment ikan-ikan siklit menurut pendapat lu? Yang pertama itu kita harus mengenali jenis ikannya dulu. Kan umumnya itu siklit dibagi dua, Afrika sama Amerika lah, itu yang umum dikenal lah. Yang lain-lain mungkin banyak, cuman yang umumnya dikenal hanya dua jenis. Nah, kebetulan sini saya khusus ngebahas untuk Afrika dulu ya. Afrika itu pertama dia minimal tuh harus pH di atas 7. pH di atas 7. Jadi kita mengenali dulu habitatnya gimana, sesuaikan dengan keadaan kita, minimal samain sama tank lah gitu. Tanknya gimana? Satu pH, kedua air, jaga kualitas air. Itu minimal seminggu sekali atau 3 hari sekali, kuras 20%. Untuk pemberian pakan treatment biar air ikan itu perform, itu biasanya dia di ukuran 6 cm. 6 cm itu dulu mulai kita geber, push pakan pewarna kayak pelet-pelet, banyak lah sekarang keluar-keluar pewarna impor ataupun lokal. Yang lokal juga dengan bagus dan banyak. Para pemain siklit juga ngeluarin pelet. Nah, yang kedua itu dari space akuarium. Minimal itu space akuarium untuk ikan dia perform itu minimal 1 meter. Fungsinya dia 1 meter lebarnya berapa tuh? Idealnya 50. Idealnya 50. Ideal 40 pun cukup, cuman saya saranin 50. Saran ini biar dia gerak bebas, nggak ada, soalnya ikan ini sifatnya teritorial ya. Jadi saya bilang kalau ada yang nanya, bang berapa maksimal ikan untuk akuarium 1 meter, saya bilang maksimalin aja dulu berapa banyak. Intinya semakin banyak ini ikan, dia nggak akan ngebully karena dia sifatnya teritorial, ikannya banyak, jadi dia nggak punya wilayah, otomatis bebas, ikan aman. Untuk ikan itu biasanya warna itu ukuran 7 cm itu udah performnya bagus, 7 cm sampai 10 cm. Dengan cara pakannya itu ya? Dari pakan, pakannya teratur, pakan, jaga kualitas air. Kalau menurut gue sih itu aja sih, maksudnya treatmentnya untuk cara-cara khusus nggak ada lah.
Tapi kalau untuk pakan itu sendiri, dia itu kan kalau beda nih sama jenis cana gitu ya. Dia 3 hari sekali mungkin kasih pakan biar dia fisiknya bagus, mentalnya bagus, dan juga emang itu salah satu untuk treatment buat cana ya. Cuma ini kalau buat siklit ini dia tiap hari gak tuh kalau untuk pakan? Kalau siklit tiap hari itu, kalau saya pemberian pakannya itu sehari 2 kali, pagi sama malam. Kuncinya sih kuncinya jangan sampai telat makan, karena walaupun ini ikan bukan ikan semi predator ya. Iya. Jadi dia kalau lapar itu galak, sama kayak orang lah, sama kayak lu juga. Kalau lapar galak, dia agak blow on. Iya benar. Jadi kalau Bang Bayu ini kalau emang lapar, dia agak bego. Gitu. Agak galak. Agak galak gitu. Cuma kalau udah kenyang galak juga, plus bego gitu ya kan. Aduh. Oke, tadi udah dijelasin sama Bang Bayu untuk cara memelihara ikan-ikan siklit dengan baik. Ya itulah menurut pendapat Bang Bayu. Ya mungkin teman-teman sendiri punya pendapat lain untuk cara memeliharanya gimana atau tripnya gimana. Oke, itu udah dijelasin ya sama Bang Bayu. Nah yang kedua Bang, aku pengen tanya sama lu nih. Itu untuk setup akuarium itu gimana sih caranya? Maksudnya dengan substratnya itu apa, terus dengan pH-nya itu yang kayak gimana, pakai aerator apa enggak? Tolong dijelasin gitu Bang Bayu. Kalau untuk setup, karena di dasar sananya itu dia di danau ya. Di danau itu kan ada 2 substrat sama bebatuan. Nah itu minimal kita mirip-mirip namanya pasir Bali substratnya, karena dasarnya itu suka main pasir, dan suka bersembunyi di balik-balik batu. Jadi minimal tuh harus ada batu sama pasir. Kalau pasir silika gitu rekomen nggak? Pasir silika bagus ya, tergantung selera aja sih sebenarnya. Jadi untuk setup ini kalau saya sarankan pakai background hitam. Hitam itu fungsinya biar akuarium tuh terlihat lebih luas. Nah untuk dari segi lighting, pencahayaan, dia itu nggak butuh cahaya yang terang, redup-redup lah, semi aquamarine kalau saya bilang ke orang-orang itu semi aquamarine. Nah, jadi kalau aquamarine kan dominan biru. Jadi kalau kita ambillah agak-agak semi aquamarine tuh antara warna ungu gitu. Cenderung ke warna gitu, jadi nggak perlu terang-terang, jadi yang ada malah dia makin pucat. Kalau saya pelajari selama beberapa tahun ini dari segi lighting, dia itu baiknya performnya itu di pencahayaan tuh lightingnya yang low gitu, semi lah, nggak low banget gitu. Semi aquamarine, jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu, jadi remang-remang lah, kayak warung gitu. Remang-remang tuh kayak yang tadi kita lewatin jalan Pantura gitu, remang-remang gitu. Oke, tadi udah jelasin sama Bang Bayu cara memelihara ikan siklit dengan baik, gimana caranya, dan juga untuk setup akuarium itu sendiri tuh udah dijelasin juga sama Bang Bayu. Oke, tadi untuk setupnya itu mungkin kalau kata Bang Bayu tuh ada apa? Aquamarine ya? Semi sama aquamarine. Nah tadi kalau untuk pH-nya sendiri Bang, pH sama mungkin dia pakai aerator juga untuk filtrasinya itu boleh lah dijelasin gitu Bang? Kalau pH itu menyesuaikan dengan size tank ya. Kalau 100 atau 1 meter itu saya pakai biasanya nggak terlalu kencang. Jadi cukup lah 1200 liter per jam. Untuk bagian untuk tank 1 meter ya? Itu kalau saya pakai itu 1200, jadi fungsinya itu air mengalir tuh di filter tuh nggak terlalu cepat, jadi ada waktu buat si bakteri itu mengurai amonia, kotoran-kotoran dari ikan. Nah, untuk filter saya saranin kalau punya banyak media metode filter mendingan dicoba-coba dipakai aja. Cuman kalau saya itu pakai biasanya top filter atau filter talang ya, filter talang dari kaca juga terserah lah gitu. Cuma pakai itu ada tambahan apa itu Bang kalau untuk di filter talang? Ya, filter talang kan terdiri dari beberapa chamber gitu kan. Nah itu saya biasanya pakai dry system. Jadi dry system itu kayak kapas putih itu nggak tenggelam di air, jadi di bawahnya nanti ada depth mat atau bisa yang hitam lah, itulah biofilm gitu kali? Biofilm yang kasar. Karena situ di jam-jam berikutnya diisi kayak karet jahe, bioring, terus biobol atau ya banyak sekarang tuh media-media filter yang
udah mulai canggih-canggih pabrikan dah. Itu kalau ya dicoba-coba aja yang mana yang baik. Nah, untuk dari bagusnya biar itu tank kelihatan bening terus, itu biasanya saya tambahin biofoam filter. Saya colok ke aerator. Jadi daripada aerator hanya fungsinya mengeluarkan udara aja, dan saya colokin ke biofoam. Jadi itu nggak ada istilah debu-debu yang di tank itu nggak ada. Jadi disedot kotoran-kotoran halus itu disedot sama biofoam. Jadi lebih maksimal. Filternya saya double, saya combine. Jadi filter top filter dikombin sama biofoam. Oke, tadi udah jelasin semuanya sama Bang Bayu ya, untuk cara memeliharanya, treatmentnya dengan gimana cara treatment dengan baik, dan juga untuk setup akuarium juga udah dijelaskan ya. Semoga udah jelas dah semuanya. Pokoknya tinggal kembali ke teman-teman semua yang mungkin punya caranya sendiri, silakan. Cuma ini cara menurut pendapat Bang Bayu sendiri gitu kan. Oke, kalau untuk Kang Nanang, ini kan di farm ini banyak juga emang kan untuk breeding siklit banyak juga lah, pokoknya diternak di sini lah di farmnya Kang Nanang. Kang Nanang, kalau untuk membedakan jenis kelamin ikan siklit itu sendiri gimana caranya, Bang? Nah, kalau untuk membedakan jenis kelamin pada umumnya itu tergantung jenisnya dulu. Kalau di aulo jenisnya itu agak mudah, biasanya dimainnya di warna. Nah, untuk jantan dominan warna cerah, Lebih cerah gitu ya? lebih cerah, lebih berwarna. Nah, kalau untuk betinanya agak gelap. Itu kalau jenis aulo Aulo, tapi kalau untuk di ukuran 2 in, aulo juga harus di petting. Dia apa? Penting. Lihat jenis kelaminnya. Nah, jenis kelaminnya. Tapi kalau untuk di ukuran 3 inci udah kelihatan dari jenis warnanya. Kalau aulo itu. Nah, kalau untuk bimbuna itu harus di penting. Kalau di painting itu maksudnya kan kayak Maksudnya tuh dilihat. di checking satu-satu, di checking. Kalau di section gitu ya. Nah, untuk jantan tuh biasanya lubang kan ada 2 di ikan tuh. Nah, itu hampir rata-rata sama untuk jantan. Nah, untuk betina ukurannya dari itu ekor, ya? dari ujung ekor sampai kepala. Nah, itu lubangnya tuh hampir sama. Terus agak dempet, agak deket. Itu untuk jantan. Nah, tapi kalau untuk betina, lubang yang bawah ekor agak gedean. Oh iya. Nah, Depannya baru kecil gitu ya? Kecil, agak jauh dikit. Nah, itu untuk checking guna, pasti di checking. Jenis hak mas, Jenis hak sama kayak yang guna, harus di checking. karena dia warnanya hampir sama lah ya. Hampir sama. Enggak, mungkin untuk pemula memang agak sulit, cuman ya kalau memang niat mau belajar breeding, tanya-tanya lah sama yang sudah pengalaman gitu. Jadi gitu udah bisa. Teman-teman mungkin yang masih pemula, sama saya juga pengen coba-coba nih melihara siklit ya kan. Makanya saya juga banyak tanya sama Bang Bayu, sama Kang Nanang. Itu untuk membedakan jenis kelamin itu ya, itu dijelasin sama Kang Nanang ya, mungkin udah cukup jelas ya. Jadi kalau jantan itu dia lubangnya itu mungkin hampir sama gitu ya. Sama. Itu kayak kalau nggak salah anus sama ini ya, sama apa sih? Sama kelamin. Sama jenis kelamin itu ukuran lubang itu agak sama lubangnya gitu Terus besar. jaraknya tuh mepet. Oh, jaraknya mepet ya. Terus kalau untuk betina itu di Belakang. kalau bawah itu analfin ya? Iya, Di bawah analfinnya itu pinnya tuh gede. gede gitu ya. Nah. Yang di depannya baru agak kecil ya? Kecil. Oh iya, cakep. Umur Kalau untuk Umur untuk breeding biasanya tuh nggak bisa ditentuin sih. Kalau saya mah di ukuran. Di ukuran kan itu ikan siklit juga ada yang cepat besarnya, ada yang lambat. Nah, itu paling saya mah mainnya di ukuran. Kalau di ukuran udah 3 in itu udah mau belajar, udah bisa di breeding. Oke, tadi udah dijelasin sama Kang Nanang cukup jelas ya untuk membedakan jenis kelamin ikan-ikan siklit. Walaupun ada beberapa yang beda, maksudnya oh jenis ini cara apa sih?
cara membedakannya begini, jenis ini cara membedakannya gini, kayak apa? Aulo ya, aulo negara sama pengguna gitu kan, sama hub ya. Oh gitu. Tadi pokoknya buat teman-teman sama saya pribadi juga bakalan banyak tanya sama Kang Nanang, karena saya juga bakalan jadi pemula untuk main siklit gitu kan. Oke Kang Nanang, kalau untuk cara membreeding ikan siklit itu caranya gimana ya Kang? Kalau untuk menurut pendapat Kang Nanang sendiri? Kalau di cara breedingnya tuh di Afrikaan tuh sistemnya koloni. Jadi banyak betinanya daripada jantannya. Nah, yang umumnya 10/1, 10 betina, jantan 1. Wih, playboy. Tapi kalau di tempat saya satu kolam tuh isi 70 ekor. 70 ekor gitu. 70, jadi jantannya yang 5. Jantan 5. Jantan 5. Betinanya 65. Enggak, jadi 70. Betina 70. Jadi semua ikan tuh 75. Ya. Nah, yang pasti mah kita harus pilihin gen yang bagus. Yang kualitas lah. Jadi kita harus nyiapin ikan itu dulu, baru kita pilihin, sortir. Nah, kita baru setting buat indukan 75. Betina 70, jantannya 5. Jantannya 5. Itu bakalan semua dikawinin nggak tuh Kang? Ya kurang paham. Yang jelas mah lumayan nelornya. Jadi ini yang bertelur kita pindahin ke tempat raman. Nah, selama di tempat raman kita diamin, jangan dikasih pakan selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari kita dipijak. Setelah 7 hari baru dipijak gitu ya? Nah, itu dipijak itu maksudnya dikeluarin gitu? Dikeluarin. Mulut, ya kan jenisnya mouth breeding. Nah, iya, dia itu breeding di dalam mulut ya. Ngeramnya. Ngeramnya tuh di dalam lain kan di luar. Kan itu Afrikaan mah dominan di mulut. Kalau dikeremin di dalam mulut gitu ya? Berarti dia sengaja nggak dikasih makan karena biar dikeremin tuh ya? Biar diramin. Biar fokus untuk mengerami gitu ya? Nah, selama 7 hari kita baru dipijak, dikeluarin. Oh, itu selama 7 hari? 1 minggu Selama gitu? 7 hari udah netas. Oh, berarti pas dikeluarin itu udah anak kan keluar ya? Udah netas, masih ada cangkang telurnya masih. Oh. Belum netas telur. Nah, setelah udah dikeluarin gitu, tetap sama betinanya itu? Iya. Apa dipisahin betinanya? Dipisahin langsung, kita taruh di akuarium yang kosong. Nah, selama 1 minggu anak ikan jangan dikasih makan sebelum lepas telur, renang bebas. Jadi kalau kata bahasanya itu udah terbang-terbangan Nah, gitu. iya, terbang-terbangan. Nah, selama udah dipijak itu indukan betinanya kita istirahatkan dulu 1 hari, maksimal 2 hari. Kita kasih makan yang enak-enak aja dulu, vitaminnya. Kalau kata ini mah di bidan mah dia lagi di persalinan dulu gitu. Di persalinan gitu lah. Jadi buat istirahat untuk betinanya itu di satu akuarium dia sendiri Di kolam. Oh, di kolam. Di kolam itu. Kolam Khusus. khusus habis pijat, tempat pijat. Jadi kolam tuh ada yang kolam buat indukan, ada kolam buat ram, ada kolam buat tempat sehabis dipijah. Nah, ada kolam untuk rayak. Oh, iya. Jadi semuanya bisa lah ya. Bisa. Nah, Oke teman-teman, semuanya udah dijelasin sama Kang Nanang gitu ya, untuk cara membedakan jenis kelamin ikan siklit dan juga untuk cara membreeding ikan siklit udah dijelasin semua sama Kang Nanang. Semuanya udah dijelasin ya. Nah, tinggal teman-teman sendiri mungkin ada yang berbeda pendapat atau mungkin cara memeliharanya beda atau gimana-gimana. Pokoknya ya kami semua mohon maaf, kami juga ini cuma sependapat kami doang gitu kan, nggak bukannya harus begini teman-teman, enggak gitu. Pokoknya intinya semoga konten yang kami buat ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Kami semua mohon pamit. Saya Rian dari Copang Aquatic, tapi nggak aquatic banget. Saya Bayu dari Royal Secret Bekasi. saya Nanang dari Odopoka Anak Lanang dari Subang. Oke, semuanya. Mungkin ada teman-teman yang mau pemesanan ikan siklit bisa hubungi ke mereka berdua.
nanti apalagi apa untuk konsultasi lagi untuk cara-cara melihara lebih banyak lagi yang pengen ditanyain, bisa langsung hubungi ke Bang Bayu Royal Secret Bekasi dan juga Kang Nanang dari Olopoka Anak Lanang. Pokoknya nanti kontaknya bisa langsung dihubungi ke mereka. Gitu aja. Mungkin sampai sini aja, semoga konten ini sangat bermanfaat dan juga semoga tali persaudaraan kita ini ya semuanya, Bang Bayu sama Kang Nanang, semoga persaudaraan kita nggak cuma sampai sini doang, pertemuan kita nggak sampai sini doang, mungkin nanti bisa lanjut lagi di tempat saya atau enggak di tempat Bang Bayu. Pokoknya semoga persaudaraan kita tetap terjaga. Kami semua mohon maaf, kami izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.